Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah bi niyatil futuh wal munah wa rusuh salahil jasadi wal ruh wa taubatan nasu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa sumaila arwah khususan min masyayikhina khususan marhuman maghfir lahu Haji Ahmad Badari bin Haji Abdullah Marwan, Mama Jangan Manam Soleh bin Bang Soleh, Mama Musanusi bin Haji Manam Soleh, Mama Ahmad Nawawi bin Haji Ahmad Soleh, Haji Manam Soleh, Haji Manam Jalil bin Haji Manam Soleh, khususan marhum al-maghfirlah min masyayikhina kulluhum min alil qaryah biji Bismillah rahiyal kubur khususan marhum Haji Masan bin Haji Masan khususan alil kubur min alil hadirin wallahu a'lam bi asma'ihi man Allah yatabasyahum birrahmah wal maghfirah syai'u lillahi lahumul fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wa sakalain wal fariqaini min urbin wa min ajamin. Ya Rabbi bil Mustafa Ya akrabal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka innal hululil hadithil amin. Ya Rabbi bil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. Hadratil mukarramin jamaah majlis rahimakumullah, bilkhusus para guru, para orang tua dan bini sepuh, Tua DKM Mushola Baitus Salam, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, baik kaum bapak dan ibunya, teriring doa tersampaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah, qudrah dan iradahnya kepada kita untuk selalu istiqamah hadir di majelis ilmu, yang mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita kesempatan pagi yang berbahagia ini nantiasa akan menjadikan wasilah keberkahan di dalam kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali majelis pada kesempatan pagi hari ini, kami secara pribadi menyampaikan dan memohon iringan doa
Ucapan terima kasih tentunya kepada seluruh jamaah Mushola Baitul Salam Masjid Al-Barkah yang tentunya sudah mengiringi iringan doa bagi yang mungkin mengetahui. Sebab memang ada beberapa jamaah yang japri menyampaikan kalimat duka. Saya atau kami punya orang tua, Umi Hajah Masenah binti Haji Mahasan, yang tepat 14 hari yang lalu dipanggil atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami putra putri keluarga besar memang sayang dan cinta kepada almarhumah, menginginkan tetap bersama dalam kehidupan dunianya, tetapi Allah dengan rencana lainnya, Allah dengan rencana yang indahnya, Allah dengan sayangnya akhirnya mengambil kembali ibunda kami tercinta. Mudah-mudahan almarhumah Umi Hajah Masenah Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah terima amal ibadahnya. Bitilkaniya wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma ya Allah ya mujib as-sailin, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita bil barakah min surat al-Fatihah. Kita lanjutkan talim kita, namun sebelumnya pun kita iringi doa untuk mungkin ada yang mengenal salah satu anggota dewan dari DKI Jakarta yang dikenal dengan sebutan BHP, ya, Bang Haji Purwanto, DKI Jakarta yang tinggal di Jalan Haji Sibi. Dewan yang menurut kami yang mengenal disaksikan oleh para ulama-ulama yang ada di Jakarta Selatan, khususnya Pasar Minggu, Jagakarsa, Cilandak, ya. Beliau adalah orang yang sangat-sangat baik, orang yang sangat istiqomah. Beliau dekat dengan masyarakat bukan hanya ketika ingin ada pemilihan caleg, tapi sebelum jadi caleg, ketika akan nyalek saat itu, dan ketika jadi tambah beliau dekat. Beliau orang yang cinta sama ulama, cinta sama habaib, cinta sama majelis-majelis ilmu. Di mana saja ada berita duka, ketika beliau bisa, beliau pasti hadir. Orang baik. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Purwanto pun Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Orang baik Allah buktikan Allah sayang, ya. Beliau ketika kemarin saat meninggal dunia, saya secara pribadi atau kami hadir di kediaman almarhum, luar biasa. Orang yang hadir, orang yang mendoakan, semua merasa kehilangan dengan almarhum. Orang baik, bicaranya indah, silaturahimnya luar biasa, cintanya sama ulama, sama habaib, sama majelis-majelis. Ketika beliau bisa, beliau pasti datang. Ya, inilah yang kita inginkan dalam kehidupan kita, selalu menjadi orang yang terbaik di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Akhirnya kebaikan yang kita lakukan pun akan menjadi tabungan yang sangat indah dalam kehidupan kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah, ya. Berita duka juga tadi pagi ada yang mengenal Ustadz Haji Idris Ismail Qori, ya. Cisalak Qori, Jawa Barat memang, ya. Tapi beliau orang yang sangat dikenal. Qori Ustadz Haji Idris Ismail di Cisalak tadi malam jam 1:00 ya. Juga kembali kepada Allah. Mudah-mudahan almarhum Ustadz Haji Idris Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Halaman 8. Ya. Materi yang tersampaikan yaitu kalimat ittaqi da'watas sakhi,
baris kelima dari bawah. Saya mohon izin untuk melewati hadis tersebut. Insya Allah pertemuan yang akan datang baru kita bahas. Kita langsung pindah ke man at'ama musliman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya aliyu man at'ama musliman bitibi nafsin kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyi'atin wa rafa'a lahu alfa darajatin. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Sayyidina Ali karamallahu wajha wa radhiyallahu anhu, kata Rasulullah kepada sahabatnya Sayyidina Ali, man at'ama musliman, ai Ali, kata Rasulullah, barang siapa at'ama yang memberikan makan musliman kepada orang yang beragama Islam, bitibin nafsin, dengan, kalau arti bitibin itu secara harfiahnya, tib itu bisa diartikan bersih, wangi. Nafsin itu diri, ya. Jadi bersih diri begitu. Kalau secara harfiah akan jauh lebih kita bisa pahami dengan hati yang ikhlas. Man at'ama musliman biti bin nafsin, barang siapa orang yang memberikan makan kepada orang yang beragama Islam, pada seorang muslim, biti bin nafsin, dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih. Kataballahu lahu, maka Allah akan catat, pasti Allah akan catat, lahu, bagi itu orang yang memberikan makan, alfa alfin hasanatin. Alfa alfin itu 1000, berarti 1.000.000. Hasanatin, kebaikan. Allah catat itu orang dengan 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfin sayyatin, dan Allah akan hapuskan anhu, dari itu orang yang memberikan makan, alfa alfin sayyatin, 1.000 kejelekan, 1.000.000 juga. Wa rafa'a lahu alfa darajatin, dan Allah angkat derajatnya orang itu yang memberikan makan dengan alfa darajatin, 1.000 derajat. Subhanallah, pelajaran hadis pagi hari ini, saya yakin kita paham. Kita paham? Memberikan makan, Allah berikan kebaikan 1.000.000. Allah hapuskan 1.000.000 keburukan yang ada diri kita, dan Allah angkat derajat kita 1.000 derajat. Masya Allah, subhanallah. Kita paham? Yakin? Yakin? Kalau memang paham dan yakin, saya tidak jelaskan lagi. Berarti cukup, tinggal kita amalkan saja. Lalu kita udah yakin, ya. Inilah yang menjadi satu jawaban yang mungkin alhamdulillah selama ini di Baitus Salam sudah laksanakan.
Mudah-mudahan ada hikmah pagi hari ini menambah keyakinan kita dengan apa yang tersampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Sayyidina Ali yang ditulis oleh ulama di dalam tulisan kitabnya Wasiatul Mustafa. Bagaimana satu hal yang akhirnya akan menjadi sebuah keindahan di dalam diri kita. Berbagi itu indah. Berbagi itu mulia. Berbagi itu satu bukti tanda syukurnya kita kepada Allah. Ketika kita mampu berbagi, akhirnya ada orang yang bahagia ketika dia menerima, maka kebahagiaan orang itu akan menjadi kebahagiaan yang Allah jamin buat kita. Apa kebahagiaan diantaranya yang Allah akan berikan buat kita? Ketika hadis ini tersampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Sayyidina Ali, man at'ama musliman, barang siapa orang yang memberikan makan musliman. Saya artikan secara hadis, ketika kita memberikan makan kepada orang Islam, guru menyampaikan makna hadis ini. Satu, memang dia orang yang beragama Islam. Tapi orang Islam memberikan makan kepada orang Islam yang akan jauh lebih mulia lagi, disampaikan oleh guru. Ketika orang itu yang dimaksud adalah min ahli ilmi, dari orang yang berada di majelis ilmu. Mana? Mushola Baitus Salam rutin setiap habis kuliah subuh Sabtu madang. Kan itu boleh beli berasnya. Ya. Lauknya. Yang masaknya mohon maaf kudu digantiin, itu tenaga lelahnya. Oh ridho Ustadz, berarti yang masak pun ikut nyumbang. Beli berasnya, beli lauknya. Termasuk mohon maaf yang nyuci piringnya. Yang makan banyak, yang nyuci piring kan tentunya lebih banyak dia. Habis makan kita enak pulang. Yang nyuci piring, yang beresin piring. Oh Ustadz, itu yang nyuci piring kan dia kagak nyumbang, pantas saja dia nyumbang dengan tenaganya. Termasuk di dalamnya. Walaupun dalam tidak bentuk apapun yang dia berikan, tetapi dia ikut di dalamnya, andil di dalam kebaikan yang dilakukan oleh orang ketika orang lain berbuat kebaikan, termasuk man at'ama musliman. Nah, ketika orang yang memberikan makan kepada orang Islam yang terlebih khusus dia ada di dalam majelis ilmu, adalah pekerjaan yang dimaksud dalam hadis ini. Itulah pekerjaan yang Allah akan berikan dengan apa yang Allah sampaikan lewat lisannya Nabi kita Muhammad SAW. Saya maknai dengan yang kedua apa yang saya terima dari guru. Makna musliman ketika orang Islam itu memang bukan dalam konteks dia sedang berada di majelis ilmu. Siapa? Mereka yang berada di dalam kehidupan kita. Ya, du'afanya, aitamanya, yatim. Termasuk. Dua singkat kalimat saya sampaikan. Yang ketiga, makna dalam hadis ini pun tersampaikan Ustadz. Kalau begitu pertanyaannya akan timbul, bagaimana dengan mereka orang-orang di luar yang beragama Islam? Berarti tidak ada pahala yang Allah tidak berikan buat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menjadi konsep akhirnya berbagi itu ketika ada orang yang berbuat kebaikan lalu ada yang menerima. Kebahagiaan orang lain itu yang akan dilihat oleh Allah, dan kebahagiaan orang lain yang menerima itu Allah tidak melihat dari mana itu dia adanya. Apa yang menjadi dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan pelajaran indah di dalam kehidupannya. Ketika Rasulullah dihina, dicaci, dimaki. Bahkan dalam riwayat itu tersampaikan sampai Rasulullah diludahi. Walaupun dalam riwayat yang lain pun ada yang menolak. Rasulullah dilempari dengan hal-hal yang sangat menghinakan diri Rasulullah. Tapi Rasulullah balas tidak. Satu kisah, Rasulullah datangi rumah orang itu untuk balas dendam, bukan.
Karena orang itu beberapa saat hari tidak pernah hadir untuk melakukan apa yang selalu dia lakukan ketika Rasulullah lewat rumahnya. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, kemana orang itu yang biasa meludahi saya? Sakit ya Rasul? Sakit. Di mana rumahnya? Di sana Rasul. Antarkan aku ke rumahnya. Pulang Rasulullah lebih dulu. Dia menanyakan kepada istrinya, makanan apa yang ada di rumah? Lalu sang istri pun menjawab ada. Dibawa oleh Rasulullah makanan itu. Untuk siapa? Untuk orang yang selama ini benci kepada Rasulullah. Beda keyakinan dengan Rasulullah. Diludahi itu Rasulullah. Selalu ketika Rasulullah lewat di depan rumahnya. Ya, walaupun dalam riwayat lain tidak dikatakan diludahi. Datangilah Rasulullah. Ke rumahnya sampai Rasulullah. Dia ketuk rumahnya. Assalamualaikum. Yang sakit tahu itu suara Rasulullah. Sampai gemetar dia takut. Dia pikir Rasulullah akan membalas dendam. Tapi apa yang terjadi? Ketika rumah itu dibukakan pintunya, Rasulullah langsung menebarkan kalimat ucapan salam dan tebar dengan senyuman Rasulullah kepada orang itu. Rasulullah pun bertanya, kenapa kamu? Dijawab oleh orang itu, aku sakit wahai Rasulullah. Yang sakit pun balik bertanya kepada Rasul, kenapa kau hadir datang ke rumahku wahai Rasulullah? Padahal kau yang selalu aku zalimi setiap melewati depan rumahku. Apa kata Rasulullah? Allah dengan sifat maha pengampunnya, maha memberi kasih sayangnya. Kenapa aku tidak sebagai manusia? Kata Rasulullah. Apa yang terjadi? Syahadat pun terucap saat itu di hadapan Rasulullah. Saat dan detik ini wahai Rasul, aku ucapkan kalimat kesaksian kepadamu wahai Rasulullah. Apa yang terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah akhirnya menjadi dalil buat kita. Ketika berbicara kebaikan secara umum siapapun itu dia, ketika dia masih bisa menghormati kita, ketika mereka orang yang beragama masih bisa mau bersama kita, mau bersilaturahim dengan kita, mereka baik kepada kita, maka wajib hukumnya kita bisa berbuat baik kepada mereka. Bagaimana Ustadz ada orang yang berbeda agama, dia dengan sifat dan perilakunya yang jauh daripada keharusan dan kepatutan di dalam bermasyarakat. Yang begini ada. Yang begini ada. Ya. Dan saya pernah berhadapan langsung. Bencinya kepada tetangga kiri kanan yang Islam. Saat itu saya bertanya kepada guru, bagaimana guru? Walaupun dia benci kepada Islam, dia tidak akur dengan tetangganya yang Islam. Selama dia tidak jahil, maka jangan membalas. Biarkan saja. Biarkan saja. Selama dia tidak berbuat yang akhirnya mengandung hal yang tidak seharusnya dia lakukan, maka biarkan saja. Terkecuali tanda kutip, jika terjadi, maka bicarakan dengan orang yang punya kebijakan dalam masyarakat, RT, tokoh masyarakat, bicarakan, sampaikan, nanti biar RT sama tokoh masyarakat yang akan mendatangi orang itu. Maka bermasyarakat akan selalu mendapatkan keindahan dan kebahagiaan. Ya. Nah, ketika kita memberikan kepada mereka, boleh Ustaz, silahkan. Maka kebahagiaan yang kita lakukan disanding oleh Rasulullah dalam kalimatnya bitibin nafsi, dengan ikhlas dan ridho yang kita berikan. Ini hal yang sangat indah. Ketika ada orang lain tersenyum, bahagia hatinya ketika diberikan oleh seseorang, maka itulah yang akan menjadi sesuatu indah di mata Allah. Termasuk saya kembali kepada penjelasan awal, orang yang memberikan makan buat orang yang ada di majelis ilmu. Makanya dalam keterangan hadis yang lain, sampai 1 gigitan yang dimakan itu, 1 gigitan dari makanan yang kita berikan dimakan oleh orang yang menerimanya, maka fi kulli, saya takut lupa kalimatnya ya,
Dalam setiap gigitan itu akan ada satu kebaikan. Kita makan berapa kali kunyahan? Mukanya di sini ada banyolan. Mana banyolan ini mah bercanda. Besok kasih orang kalau begitu Ustaz, masak aja daging biar keras. Biar kalau dikunyah kagak lembek-lembek kata gitu. Ya kagak juga. Justru jangan, berikan tetap yang terbaik. Ya. Nanti di depan ada kalau nggak salah. Ya. Berikan sesuatu apa yang kita beri, yang menurut kita akan menjadi indah buat kita, yang menjadi buat bahagia kita. Ketika orang lain ngasih kita, rasanya nikmat banget. Itu yang harus kita berikan kepada orang. Sebab orang lain pun merasakan sangat bahagia ketika apa yang kita berikan dia merasakan nikmat. Jangan ketika ngasih orang udah bekas. Kue bolu nungguin dengan buluk. Kue bolu nungguin buluk dulu. Lakinya ngomong ada kue itu anterin ke tangga sebelah. Jangan antar aja. Udah lama banget kue. Biskuit kadaluarsa. Udah kadaluarsa baru dikeluarin. Kasih hansip satpam lagi pada jaga malam. Itu udah kadaluarsa, biarin dia mah kagak apa-apa. Kuman juga takut sama dia. Gitu. Dan jangan pernah mempertontonkan apa yang ada pada diri kita ketika kita tidak bisa memberikan kepada orang lain. Jangan sampai orang lain lihat. Beli durian kulitnya doang dibuang di tempat pembuangan sampah di depan rumah kita. Baunya kemana-mana kiri kanan kita. Jangan. Kalau emang tidak niat mau bagi, Ustadz emang adanya cuma segini-gininya. Jangan punya niat. Biar tangga sebelah nyium bau durian, bekasnya doang. Itu yang salah. Kalaupun dalam keadaan tertentu bagaimana, silahkan. Sebab kita memang baru ada bahasanya. Kita beli hanya cukup buat anak kita, silahkan. Tapi jangan pertontonkan. Selesai tutup biar rapet. Bungkus pakai plastik. Jangan sampai baunya kemana-mana. Kalaupun istilah tetangga nyindir, bau durian nih. Ya, maafin. Cuman baunya doang yang bisa saya kasih. Maafin ya. Bisanya cuma beli satu. Gitu. Itu bilang. Ini tetangga yang kagak dibagi juga jangan pakai gremet hatinya. Tahu gremet? Karena degik. Tahu degik? Orang belah sono bilangnya degik. Ya. Lu mau pelit lu mah. Sampai lebaran monyet kagak kenal nasi lu mau gua gitu. Makanannya di kulitnya nggak dimakan gitu. Jangan. Biarin, alhamdulillah gak apa-apa bang. Ya Allah Robbi, mudah-mudahan ntar abang kapan waktu ada rezeki bisa beli yang banyakin lagi, kan saya bisa dapat tuh gitu. Jadi indah bertetangga. Ini yang kita harapkan. Ketika apa yang kita lakukan kita berikan kepada orang, apalagi yang kita berikan itu buat orang-orang yang cinta dengan majelis ilmu, dia hadir di majelis ilmunya. Apa yang Allah katakan lewat lisannya Nabi, kataballahu alfin hasanatin. Allah berikan, Allah catat, Allah balas 1.000.000 kebaikan buat dirinya. Pak, Masya Allah, maha rahimnya Allah, maha kasih sayangnya Allah kepada kita. Dan satu di antaranya adalah inilah yang menjadi jawaban Allah itu cinta banget sama umatnya Nabi. Beruntung kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang kecil, tapi justru besar mulia di hadapan Allah. Makanya jangan pernah kita menganggap enteng dan ringan, menyepelekan ketika ada perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang. Tibang nyumbang cepek doang, sombong amat. Jangan salah Pak, cepeknya dia mungkin lebih berharga daripada orang yang kaya menyumbang 100 juta. Ada orang susah ngasih 10.000 dia ngasih, balikin 10.000. Jangan salah, mungkin 10.000-nya yang dia berikan jauh lebih mulia dari orang kaya yang 100 juta. Karena mungkin buat dia 10.000 itu kadang menjadi hal yang sulit dia dapatkan dalam kehidupan. Tapi ketika dia dapat, dia pengen ngasih. Mungkin saya selalu sampaikan ketika bicara berbagi itu, ketika mau Idul Fitri, ketika mau hari raya kurban,
Terima ketika ada orang berbuat baik sama kita. Jangan pakai dikata, apalagi kita hinakan. Jangan. Hal yang sangat salah. Dan ada kalimatnya saya lupa. Ya, dalam kitab itu pernah disampaikan. Menghinakan pemberian orang, maka satu saat Allah akan hinakan dirinya di hadapan orang lain pun ketika berada di hari kiamat. Jangan. Ketika apa yang diberikan sama orang kepada kita, terima. Kalaupun yang kita tidak suka, jangan dikata. Cobain dikit mah. Nggak apa-apa, bilang terima kasih, hal yang indah, nikmat banget rasanya. Padahal kagak ada resepnya tuh yang dia kasih. Kagak ada enaknya itu dia kasih. Makanya hal ini saya kiaskan dalam kehidupan berumah tangga, Pak. Sikap saling menghargai antara suami kepada istri, istri kepada suami menjadi sebuah kewajiban. Pak, kalau dimasakin sama bini lagi romana kagak enak, karena masaknya juga dia lagi kagak enak hati, cemberut masaknya. Pas dia masak, kita cobain sayur antak, kagak enak tuh sayur. Dan dia lagi marah sama kita. Bilang sama dia makanan, ya Allah, mama biar kata lagi marah sama ayah, sama papa, masakan mama tuh luar biasa masakan. Agak salah ayah milih mama. Padahal kita cobain kagak enak banget tuh masakan hari itu. Enak buat masakan. Jangan makanan begini, lu ngeracunin gue ya, begitu. Ngeracunin gue ya, biar gue mati sekalian, begitu. Wah, itu tambah berantem tuh begitu. Bilang alhamdulillah ya Allah, mama nggak salah yang milih mama. Tuh hebatnya istri ayah. Biar kata lagi marah masakan tetap nikmat. Udah kagak enak, makan. Enak Ustadz, makan dikit. Ya Allah mah. Ini bukan ayah kagak habis ini. Ntar ayah makan lagi. Pokoknya ntar ayah makan lagi. Nikmat banget. Udah kagak enak. Gitu. Makan. Bahkan dikit aja. Kagak enak. Terus gimana? Masih lapar Ustadz? Bikin siasat. Sorean dikit. Seharusnya jadwal makan di rumah. Tapi karena ingat makanan udah kagak enak tadi. Makan lagi kagak enak nih. Gimana caranya? Ajak istri kita. Malam ini kita jalan makan. Itu mama udah masak. Biarin. Ayah pengen bahagiain mama karena tadi udah ngasih yang terbaik buat ayah. Padahal makanan kagak enak. Indah gak? Rumah tangga. Sebarkan hal yang seperti itu dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat sama tetangga sebelah. Dia ngasih sesuatu sama kita. Saya sudah sampaikan, kalau dia masak sayur sop, kentangnya cuma 2, buncisnya 2, dipotong kecil-kecil banget. Kuahnya doang yang penuh. Tetelan atu. Emang gue ikan. Air doang dikasih. Oh, gue enak kentang 2 begini. Balikin. Apaan ini? Gitu. Jangan, terima. Alhamdulillah. Itu. Terima. Alhamdulillah ya Allah. Emang lagi pengen makan sayur sop ini. Tahu aja bawain saya begitu. Bilang. Tapi jangan yang jawab lakinya. Yang ngasih tetangganya bininya, yang jawab di sini lakinya. Wah, itu perang dunia ketiga antara air terjadi. Ya, itu. Nah seperti itu akhirnya menjadi mensiasati ketika ada orang berbuat baik, maka berikan dengan kebaikan lagi. Termasuk apa yang dilakukan di musola yang kita cintai, di Masjid Al-Barakah setiap hari minggunya. Setiap makan terjamin. Walaupun mungkin Ustadz doang kas DKM, yang kedua kas DKM dari jamaah. Ustadz alhamdulillah itu ada donatur, apalagi. Makanya saya yakin insya Allah kalau masjid musola jamaahnya akan bisa mempraktekkan ini, duit kas bisa sampai kagak pakai. Tiap ngaji selalu ngasih. Ini buat besok kuliah subuh nih saya ngasih. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Mudah-mudahan jadi spirit saya sampaikan. Ada satu majelis saya sampaikan. Duit kas itu nggak kepake buat ngaji. Saya sampaikan. Karena saya tahu. Pengurus saya bicara. Dia makan sama, makan. Kalau Ustaz, alhamdulillah, ini kita makan tidak pernah ngutik duit DKM, duit kasnya. Loh, ada donatur Ustaz. Dari mana? Seluruh yang ngaji. Lah kok? Iya, dia pada ngasih. Jadi kas ngaji, kas pengajian, majelis taklim menyamai kas DKM. Tapi yang megang tetap pengurus DKM. Amanah. Kenapa? Mengamalkan. Dan itu tidak diminta.
Tidak pakai proposal, tidak diminta, dia pada ngasih. Mudah-mudahan akan hadir setelah kita baca kalimat hadis ini. Lahu alfa alfin hasanatin, sejuta kebaikan. Wa maha anhu, Allah hapus sejuta keburukan dalam dirinya. Kita sering berbuat salah dan dosa. Kesalahan dosa kita yang kecil-kecil terhapuskan dengan kita melakukan kebaikan ketika kita berbagi. Itulah makna hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Ketika kamu berbuat salah, maka iringilah dengan istighfar dan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka insya Allah perbuatan dosa dan maksiatmu akan terhapuskan dengan perbuatan baik yang kau lakukan. Tapi jangan dijadikan modal. Nggak apa-apa kalau gitu maksiat, habis maksiat kita nyumbang aja, dihapus dosa kita. Jangan itu mah. Ya. Hal yang salah. Wa ma anhu alfa alpin sayiatin wa rafa'a lahu darajatin. Allah angkat derajatnya. Masya Allah Pak, tadi saya cerita mohon maaf. Almarhum banyak di sekeliling kita, Allah hadirkan bagaimana orang yang punya sifat murah di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Termasuk terakhir, ya Allah, saya nggak bicara orang tua saya nggak kuat kalau bicara orang tua saya. Luar biasa di mata saya sebagai anak-anaknya. Saya punya orang tua. Terakhir, ya, almarhum tuh Bang Haji Purwan masih hadir 7 hari di rumah saya. Pulang malam itu Paman Haji Husen dan Haji Ali pun ada. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Beliau kalau ketemu saya, kenapa tadi saya bilang beliau cinta sama ulama? Kalau ketemu saya, pulang, salaman, nggak pernah kurang dari 500.000. Nggak pernah kurang. Biasanya 1 juta, 2 juta. Saya bukan kiai, saya bukan ustadz. Mohon maaf. Ternyata sama guru-guru sama kiai yang lebih besar lagi beliau berikan. Ke saya aja bisa sampai segitu, bagaimana? Saya cross check, mohon maaf. Saya cross check. Ya Allah, ternyata benar. Dan itu bukan di sini doang, di mana-mana. Makanya malam itu saya datang takziah. Yang datang banyak kiai, yang datang ada habaib, datang malam itu juga. Padahal sudah jam 11:30 malam. Termasuk orang-orang tua. Semua saya dengarkan dari satu persatu kalimat, menangis dan merasa dia ditinggalkan benar-benar oleh almarhum. Selalu yang kalimat, ya Allah, orang baik, Agipur orang baik. Pak, caleg, anggota legislatif, begitu besar yang dirasakan oleh masyarakat. Begitu besar. Di mana-mana kan, di mana-mana ini mah ada, tapi bukan caleg-caleg di sini kali. Gitu. Datangnya kan cuma mau pemilu doang. Menurut sekarang nih, lagi rame banget. Bukan ke masjid doang datang, di Punan datang. Palanya doang, tembok-tembok. Ini mau 2024, pemusola, pemasjid rajin banget. Ntar mau besok udah jadi, kanclep. Kagak ditanya-tanya tuh pengurus DKM, punya kas apa kagak? Tapi beliau enggak. Saya nggak bilang itu di mana-mana enggak. Mudah-mudahan ini akan jadi inspiratif buat kita semua, termasuk orang-orang yang punya pemangku jabatan. Kita bukan orang-orang yang mengemis dengan apa yang kita minta, bukan. Tapi kebaikan yang kita lakukan, Allah jawab dengan kebaikan buat kita semua. Inilah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun waktu isyraqnya masih ada sekitar 11 menit ya, 10 menit. Saya minta izin dari doknya. Memang saya lebih awal akan mengakhiri majelis hari ini karena hari ini ada peringatan 14 hari. Saya punya orang tua yang dilaksanakan oleh kaum ibu. Jadi ibu saya punya guru yang hari ini beliau minta 14 hari untuk dilaksanakan oleh kaum ibunya. Walaupun saya malam ngelaksanain, tetap saya laksanain turu-turu keluarga. Jadi turu-turu keluarga saya kumpulkan malam, tetap saya baca yasin, saya tahlil turu-turu ya. Nah pagi hari ini dilaksanakan peringatan 14 hari saya punya orang tua. Makanya selebih awal mengakhiri majelis, saya akan langsung menuju ke Tanjung Barat untuk kesiapan di sana ya.
Saya minta ridhonya sekali lagi tidak sampai waktu isyraq sebagaimana biasa yang kami laksanakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya majelis yang kita laksanakan pagi hari ini menjadi hikmah kita menjadi orang yang akan murah tangan kita, murah akhlak kita, selalu menjadi yang terbaik dan selalu bisa membahagiakan kepada saudara-saudara kita, termasuk lebih khusus kepada orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita, guru kita, ibu orang tua kita, ayah kita, termasuk istri dan anak-anak kita, agar mereka selalu tersenyum di dalam kehidupan kita bersama dengan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal-ladzina an'amta 'alaihim wa'fu 'anhum ya karim wa'fu ya rahim ya rahman rahim ya rahmana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma hasin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jbur li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, wa daraji ya Rasulullah, ya rafi'an syani wa daraji Rabbin fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa darji wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa darji. Allahumma salli wa sallim wa barik. Demikian alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah buat kita semua untuk menjadi yang terbaik dan selalu bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita bermasyarakat, dan insya Allah Allah dengan ridhonya akan selalu memberikan buat kita dengan kebahagiaan. Demikian, afa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.